Wah, kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Saya tidak setuju. Nggak setuju. Belakangan Sihaporas kembali ramai diberitakan. Sejumlah media nasional melaporkan adanya perselisihan antara warga adat dan pekerja perusahaan yang berujung pada bentrokan hingga menyebabkan beberapa warga dan pekerja mengalami luka-luka. Selain itu, ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara pada 10 November 2025 untuk menyuarakan tuntutan penyelesaian masalah. Di tengah situasi yang berkembang, tim Apa Cerita mencoba mendengar bagaimana pandangan masyarakat terkait Pemerintah isu harus lebih Sihaporas. jeli dan harus lebih buka hati, buka mata, buka pikiran. Oh ya, jadi Sihaporas konflik saat ini tuh sudah sering saya dengar. Kebetulan saya tinggal di Babutong, yang berdampingan dengan Sihaporas. Pernah dengar kali, belum tahu kali aku. Ya, dari media sosial dan sebagainya, dari TV-TV juga. Sudah pernah. Dari media sosial kita lihat seperti di pemberitaan sudah pernah kita lihat juga. Ya, dengar sekali. Ada konflik. Yang pertama konflik tentang klaim persoalan tanah adat ataupun tanah ulayat yang ada di Kabupaten Simalungun. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adanya arah ataupun yang diarahkan ke konflik horizontal gitu. Artinya kita paham bahwasanya apapun katanya harus kita putus mati, bahwasanya tidak ada yang bisa mengklaim tanah adat di Simalungun kecuali klan yang bermarga Simalungun dari 7 kerajaan Simalungun. Soal kasus ini ya, saya ya mandangnya konflik ini sengaja dibuat. Karena yang korban siapa? Yang korban ya tetap rakyat kecil kan. Sekarang kan seperti yang dikatakan teman-teman tuh kan, ada pihak masyarakat yang jadi korban, terus ada juga pihak TPL yang jadi korban. Ini kan posisinya sama-sama masyarakat kan begitu. Artinya semua harus dilindungi kan dari keadaan konflik ini kan. Semua prinsipnya orang yang ada di sana itu butuh hidup. Bukan seperti tuntutan yang ada sekarang. Tuntutan sekarang di sana kan ribuan hektar yang dituntut. Untuk hidup ngapain ribuan hektar kan begitu. Ada yang mengklaim masalah tanah adat, ada yang mengklaim A, B, C dan lain-lain kan begitu. Artinya ya diselesaikan. Lihat garis rule-nya seperti apa awalnya kan gitu. Pasti sebagai masyarakat kita melihat ada konflik di situ antara perusahaan dan masyarakat. Nah, persoalan konflik ini kan harus dilihat dulu siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan menentukan yang benar dan salah ini kan tugas pemerintah di sini. Nah, kalau TPL bilang mereka punya konsesi, masyarakat bilang itu tanah mereka. Cuman kan sama-sama, yang pertama TPL punya dasar, masyarakat pasti punya dasar. Walaupun kita melihat sampai sejauh ini nggak ada dasar hukum yang jelas menyatakan bahwa masyarakat itu punya tanah adat di situ. Nggak ada. Karena secara marga dan sebagainya, mereka bukan asli dari Kabupaten Simalungun, tapi dari seberang yang datang ke Kabupaten Simalungun. Ya itu dari yang kita lihat menurut saya itu tindakan masyarakat Sihaporas itu sah-sah saja. Namun jangan mengklaim bahwasanya itu tanah wilayah atau tanah adat mereka. Sebab di Kabupaten Simalungun tidak ada tanah adat ataupun tanah ulayat di luar etnis suku Simalungun. Iya, tanggapan kita ini jangan sampai berlarut karena ini sangat mengganggu perasaan dan juga warna di Kabupaten Simalungun. Kita tahu bahwasanya identitas orang Simalungun itu adalah Kabupaten Simalungun.
ataupun broadcast barcode-nya dari Kabupaten Simalungun itu adalah budaya Simalungun itu sendiri. Artinya bahwa kalau 14 kota kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara sudah memiliki tanah adat, sesuai dengan peraturan daerah ya. Nah, maka kita berharap juga bahwa di Simalungun, terkhususnya pada konflik ini sudah berlarut, ini sudah belasan tahun konflik ini. Harapannya kalau memang mau dibuat itu menjadi tanah adat, kembalikan ke klan Marga Damanik sebagai Partuanon yang ada di sana atau Parbapaon. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjaga standar orang Simalungun di Kabupaten Simalungun seperti itu. Artinya ya beberapa pihak kan punya kemampuan atau punya kekuasaan untuk melakukan pendekatan-pendekatan. Artinya pendekatan persuasif harus dibuat kan gitu, dibuat pendekatan sama masyarakat. Apa sih maunya masyarakat, apa sih maunya perusahaan. Karena ini ada 3 stakeholder, ada masyarakat, ada perusahaan, ada si negara kan begitu. Artinya ketiga ini harus ketemu satu titik kan, supaya persoalan selesai. Jadi semua diuntungkan, semua bisa makan kan begitu kira-kira. Yang pasti yang namanya di negara ini ada aturan hukum. Ya diselesaikan secara aturan hukum. Nah, kalau tadi ada masyarakat yang bicara mereka butuh ruang hidup, ya negara juga harus memfasilitasi. Contoh, ada berapa? 30 atau 46 kakak di sana. Ya difasilitasi sebagaimana mestinya. Contoh, secara aturan 2 hektar per rumah tangga. Aku pikir kalau untuk 2 hektar per rumah tangga itu untuk bertani udah luas sekali tuh. Pemerintah harus memfasilitasi itu juga. Nah, begitu kira-kira. Jadi ini kan persoalan yang sangat sederhana sebenarnya. Ini kan persoalan ada perusahaan besar raksasa yang ingin memperluas konsesi ataupun ingin memperbanyak HPH-nya, hak penggunaan hutan. Nah, maka ada framing bahwasanya membenturkan antara suku A dengan suku B gitu, yang tujuannya bagaimana supaya tetap mereka menguasai lahan tersebut. Nah, maka kalau saya secara pribadi, saran saya ya kalau bisa ya TPL-nya juga dipanggil gitu loh. Pemerintah jangan tutup mata tentang ini supaya apa? Supaya tidak berlarut-larut ini jadi mengarah konflik horizontal antara perdebatan suku A dengan suku B. Nah, terlalu klasik itu kalau dibahas sementara yang menjadi dalangnya itu sudah ketahuan siapa gitu. Jadi harapan kita ke depan bagaimana supaya pemerintah ngambil sikap untuk ini gitu, supaya enggak ini lagi yang menjadi pembahasan, karena selama ini juga pembahasan saya sudah pernah itu sampaikan ke beberapa senior, saya sampaikan bahwasanya gimana kalau misalnya memang keluar perda tentang tanah adat ataupun tanah ulayat Damanik. Memang sampai sekarang belum ada tanah adat di Simalungun, tapi secara histori ada. Secara peraturan belum, secara kelembagaan kenegaraan belum. Gimana kalau ada tanah adat di sana dan itu tanah adatnya Damanik? Apakah TPL siap untuk menerimanya yang di 2070 hektar tersebut? Itu juga menjadi pertanyaan. Kalau mereka siap berarti memang itu benar-benar tanah adat klan Marga Damanik itu dia. Harapan kita masyarakat itu gimana ya? Perusahaan ya harus mengikuti regulasi yang diatur pemerintah. Sifatnya pemerintah mengatur regulasi itu kan supaya keadaan itu tertib, masyarakat bisa jalan semua, perusahaan juga bisa jalan kan begitu. Ya prinsipnya kalau tak ada perusahaan juga masyarakat kan susah. Nah, masyarakat juga tanpa perusahaan repot bekerja mau kemana gitu. Ada beberapa masyarakat yang mampu survive tanpa perusahaan, tapi ada juga masyarakat yang nggak bisa survive tanpa perusahaan, begitulah kira-kira. Yang pasti ada peran serta di sini pemerintah. Pemkab Simalungun sudah melakukan kegiatan kemarin pemanggilan terhadap pihak-pihak yang bertikai, kita apresiasi. Polres Simalungun juga begitu dan dari pihak TNI juga sudah melakukan itu. Maka ya masing-masing pihak menahan diri lah. Maupun masyarakat dan pihak perusahaan menahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang memancing keributan tadi. Itulah kira-kira dari saya. Ya pemerintah harus cepat turun tangan berkoordinasi dengan pihak TPL mencari solusi apa yang harus dilakukan untuk masyarakat Sihaporas. Iya baik, yang pertama untuk secara umum pemerintah harus lebih jeli dan harus lebih buka hati, buka mata, buka pikiran untuk melihat hal seperti ini. Karena apa? Jangan sampai nanti di beberapa negara-negara yang masih beberapa daerah-daerah di negara Indonesia ini yang masih menonjolkan sistem budaya dan adat di daerah masing-masing yang akan dibenturkan. Kita menghindari itu yang pertama. Baru yang kedua khusus untuk Sihaporas ini, ayolah ATR dan
lingkungan hidup dan kehutanan turunlah, lihatlah gitu. Karena ini bukan persoalan bulan kemarin, memang panasnya bulan kemarin loh. Ini kan bukannya kita mau mengada-ada, kan kita sudah lihat, sudah sampai ke dalam konflik religius kan, bahwasanya Porus HKBP sudah turun, uskup dari Katolik sudah turun, dan beberapa sinode dari gereja sudah turun gitu. Artinya jangan sampai nanti ini betul-betul konflik yang mengadu domba antar beberapa religius dan juga pakar atau pemaham adat. Itu aja harapan kita. Jadi demonstrasi sah-sah saja. Nah, artinya ya di sana mungkin ditampung apa aspirasi mereka. Tapi kembali lagi sih, masyarakat yang demo ini masyarakat yang gimana kan begitu. Apa permintaannya? Apa permintaannya, lalu ya pastinya yang namanya kita masyarakat kan berhak melakukan demonstrasi. Ya sah-sah aja, nggak ada masalah. Gitu lagi. Ya setuju. Kita ya masyarakat, warga kan berhak untuk menyampaikan aspirasinya ke dewan kan begitu. Urgensinya demo di kantor gubernur. Memang saya sempat lihat ada pernyataan gubernur bahwa PT TPL memiliki izin. Saya lihat itu di media sosial. Urgensinya apa demo di kantor gubernur? Ya berangkat ke Jakarta, ke kementerian, kan mengambil keputusan di sana. Yang menyerahkan SK konsesi TPL-nya kan di Jakarta, bukan gubernur. Ya gubernur tahu apa soal itu? Ya sama seperti Pemkab Simalungun, nggak ada juga bisa untuk memberikan solusi kan. Karena segala kebijakan tarik konsesi itu di Kementerian Kehutanan. Ya demonya ke Jakarta, jangan ke sini gitu loh. Harus nyambung juga. boleh sah-sah saja. Mereka itu menuntut haknya untuk mengelola lahan tersebut, tanah tersebut, boleh saja. Tapi yang kita nggak sukanya dan harus kita putus, jangan pernah mengeluarkan statement yang namanya itu tanah adat ataupun mereka klaim masyarakat adat yang bukan klan Simalungun. Itu aja. Kalau mereka mau sana mau berjuang mengambil lahannya atau sederhana saja, mereka ada 30-an kakak, masa memang diklaim itu ribuan hektar, berarti mau mereka 60 hektar per kakak, kan gila, ada saja. Yang sederhana saja kalau bertahan hidup, apa yang layak gitu. Tapi jangan pernah menjual nama tanah adat di wilayah orang. Pak, kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Nggak setuju.